semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Pertama-tama kami akan membahas tentang jalur rempah masa kerajaan Islam. Pertama, Kesultanan Demak. Letak Demak sangat strategis di jalur perdagangan Nusantara dan berkembang sebagai kerajaan maritim. Dikatakan bahwa komoditi utama menjadi ekspor kerajaan Demak adalah beras. Kedua, Kesultanan Banten. Banten menguasai Pulau Jawa bagian barat dan Lampung di Sumatera. Lada pada saat itu merupakan rempah menjadi komoditas utama Kesultanan Banten. Ketiga, Kesultanan Makassar. Letak strategis kerajaan Goa berada di antara jalur pelayaran dan perdagangan Malaka dan Maluku. Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras yang dapat ditukar dengan rempah-rempah dari Maluku maupun barang-barang manufaktur asal Timur Tengah. Terakhir, Kesultanan Ternate dan Tidore. Ternate menguasai sebagian Maluku dan pesisir timur Sulawesi, sedangkan Tidore menguasai sebagian Maluku dan Papua Barat. Komoditas utama Ternate dan Tidore adalah pala, lada, dan cengkeh. Lanjut, kita akan membahas bukti-bukti kerajaan Islam dan jalur rempah. Tulisan Arab Melayu kerajaan Islam pada abad 14. Tulisan tersebut berkembang menjadi bahasa Melayu dengan aksara Arab. Bidang sosial dan bidang pemerintahan. Bidang sosial, kebudayaan Islam tidak menerapkan aturan kasta seperti kebudayaan Hindu. Pengaruh Islam yang berkembang pesat membuat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Bidang pemerintahan. Era sekarang adalah sistem pemerintahan sudah mengenal sistem pemilihan melalui rakyatnya. Contoh yang paling terlihat dalam seni bangunan adalah masjid dan makam. Pertama, atap masjid berupa tumpang atau bersusun. Makam dan ukiran makam. Makam Sultan Malik Al-Sal yang terdapat di Aceh Timur dengan batu nisan di Gujarat, India. Makam Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur, dan lain-lain. Ciri yang menonjol pada makam peninggalan Islam lainnya yaitu bahasanya memiliki kijing, nisan dan cungkup, beduk dan kantongan. Akar sejarah beduk sudah dimulai sejak masa prasejarah, tepatnya zaman lokal. Yang terakhir, atap masjid. Atap masjid selalu bersusun tumpang, semakin ke atas ukurannya semakin kecil dan bagian yang atas biasanya berbentuk limas. Seni rupa. Karya seni rupa peninggalan kerajaan Islam merupakan bagian dari sejarah seni yang sangat penting. Kesastraan. Yang pertama, hikayat. Hikayat merupakan cerita atau dongeng yang isinya bermacam-macam, mulai dari keajaiban dan peristiwa yang tidak masuk. Kedua, babat. Babat merupakan puisi berbahasa Jawa yang menyajikan rangkaian peristiwa sejarah kepahlawanan peperangan. Ketiga, suluk. Suluk yaitu kitab-kitab yang menceritakan soal-soal tasawuf. Yang keempat, tambo adalah karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda-legenda yang berkaitan dengan asal-usul bangsa. Kelima, lontara. Aksara lontara adalah sistem tulisan abugida, aksara konsonan mati tidak dituliskan. Sistem kalender Hijriah. Kalender Hijriah atau kalender Islam merupakan kalender yang sistemnya dimulai sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan pertamanya yaitu pada saat Nabi Isa Muhammad Hijriah dari Mekah ke Madinah yakni pada tahun 622 Masehi. Mandi 7 bulanan. Tradisi mandi 7 bulanan merupakan tradisi bagi perempuan yang hamil pertama kali. Ketika usia kehamilan mencapai 7 bulan, maka diadakan upacara mandi-mandi untuk menolak bala. Kematian, acara selamatan. Tahlilan adalah ritual upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam kebanyakan di Indonesia dan